Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 12 Mei 2024 bertepatan 3 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Hidup sesudah mati ke-10. Hari berbangkit atau Yaumul Ba'ats lanjutan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Semua manusia yang telah meninggal dunia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini akan dibangkitkan dalam proses menuju kehidupan yang kekal, alam keabadian di mana manusia tidak akan dapat kembali ke dunia. Hal itu telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Orang-orang yang beriman harus meyakini dengan sepenuh hati adanya hari berbangkit. Hanya orang-orang kafir sajalah yang tidak mau percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Za'amal ladzina kafaru allay yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat 7. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 18. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 21. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak,
Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surat Hud ayat 7. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 4-6. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Quran Surat Al-Isra ayat 49. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa Dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Quran Surat Al-Isra ayat 97 dan 98. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun laqad wu'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu.
Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Quran surat Al-Mu'minun ayat 82 dan 83. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin walau tara id wuqifu ala rabbihim qalu alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Quran surat Al-An'am ayat 29 dan 30. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Maka tidakkah ia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di alam kubur? Quran surat Al-Adiyat ayat 9. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar atau kiamat, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka mukmin sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat dari dustanya. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah pendusta. Quran surat Al-Mujadalah ayat 18. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghisanillaha wailaka amin inna wa'dallahi haqqo fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Namun orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Cis, kamu berdua, apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal umat-umat sebelumku telah berlalu." Sementara itu, kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu dia, yakni anak itu berkata, "Ini hanyalah dongengan orang-orang dahulu." Quran surat Al-A'qaf ayat 17. Wa qala alladzina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzakin innakum lafi khalqin jadid. Orang-orang yang kufur berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki, yakni Nabi Muhammad, yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah dihancurkan sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru?" Quran surat Saba ayat 7.
wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti layaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsy-Nya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sesungguhnya jika engkau, yakni Nabi Muhammad, berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini yakni Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Quran surat Hud ayat 7. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan. Quran surat Al-A'raf ayat 25. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Hanya orang-orang yang menyimak ayat-ayat Allah sajalah yang mematuhi seruannya. Adapun orang-orang yang mati hatinya kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Quran surat Al-An'am ayat 36. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafata id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi saubaini wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak, atau dia yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hingga orang itu mati seketika. Kemudian Nabi SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara, dan kafanilah dengan 2 helai kain, dan janganlah diberi wewangian, dan jangan pula diberi tutup kepala atau serban, karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 75. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal nafkhataini arba'una qala arba'una yauman qala abaitu qala arba'una syahran qala abaitu qala arba'una sanatan qala abaitu qala summa yunzilullahu minas samai ma'an fayambutuna kama yanbutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa atman wahidan wa huwa ajbud dzanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamati. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara 2 tiupan sangkakala adalah 40. Ibnu Abbas bertanya, 40 hari? Beliau menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, 40 bulan? Beliau menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, 40 tahun? Beliau menjawab, tidak. Beliau kemudian bersabda,
Setelah itu Allah menurunkan air dari langit, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Tidak ada tersisa seorang pun kecuali ia akan binasa, kecuali satu tulang, yakni tulang ekor. Dari tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 79. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahlil jannati famin ahlil jannati wa in kana min ahlin nari famin ahlin nari yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian bila meninggal dunia tempatnya diperlihatkan pada pagi dan sore hari. Bila termasuk penghuni surga, ia termasuk penghuni surga. Dan bila termasuk penghuni neraka, ia termasuk penghuni neraka. Dikatakan, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2 nomor 65 bersambung.